Lu tahu nggak, ada satu orang ilmuwan yang bikin miliaran orang bisa hidup sampai hari ini, tapi juga bikin jutaan orang mati mengenaskan. Dia dibilang penyelamat umat manusia, tapi juga dijuluki iblis sains. Namanya Fritz Haber, ilmuwan yang nyelamatin dunia, dan sekaligus ngancurin sebagian darinya. Haber lahir tahun 1868 di Breslau, Prusia, sekarang Polandia. Fritz tumbuh sebagai anak cerdas dari keluarga Yahudi. Dari kecil, dia udah terobsesi sama satu hal. Gimana caranya sains bisa ngubah dunia? Tapi obsesi itu nggak datang tanpa harga. Dia perfeksionis, keras kepala, dan rela ngorbanin apapun, bahkan keluarganya sendiri, demi penemuan. Pada awal abad ke-20, dunia lagi krisis. Populasi manusia naik gila-gilaan, tapi pupuk makin langka. Tanah kehilangan unsur nitrogen, hasil panen jeblok, dan banyak yang mulai takut dunia bakal kelaparan massal. Tapi Fritz punya ide gila. Ambil nitrogen dari udara dan ubah jadi amonia. Masalahnya nggak ada yang pernah berhasil. Nitrogen itu stabil banget, susah dipecah. Tapi buat Fritz, mustahil cuma berarti belum ketemu caranya. Bertahun-tahun dia hidup di laboratorium. Dia tidur di kursi, makan seadanya, dan tiap hari mainan tekanan tinggi, suhu ekstrim, dan bahan kimia berbahaya dia kegagalan ratusan kali. Tapi akhirnya, di tahun 1909 dia berhasil. Dia nemuin cara ngubah udara jadi amonia lewat tekanan tinggi dan katalis logam. Penemuan ini proses Haber-Bosch, jadi pondasi pupuk modern. Dan bener aja, hasil panen dunia langsung meledak. Orang bilang, separuh manusia di bumi hidup berkat penemuan Fritz Haber. Kedengarannya kayak pahlawan kan? Tapi bagian kelamnya baru mulai di situ. Waktu Perang Dunia I pecah, Fritz berubah dari ilmuwan pertanian jadi senjata negara. Dia yakin, kalau sains bisa memberi makan, sains juga bisa memenangi perang. Dia jadi kepala proyek senjata kimia Jerman, dan di bawah pengawasannya, lahirlah gas klorin, senjata kimia pertama di dunia. Tahun 1915, Fritz sendiri yang berdiri di garis depan di Ypres, Belgia buat ngelepas gas itu ke pasukan musuh. Ribuan orang mati tercekik dalam beberapa menit. Dan Fritz bangga. Dia bilang, ini kemenangan besar untuk Jerman dan untuk ilmu pengetahuan. Tapi istrinya, Clara Immerwahr juga seorang ilmuwan, nggak tahan lihat itu. Dia ngerasa suaminya udah jual jiwanya ke perang. Malam setelah uji coba gas klorin pertama, Clara bunuh diri pakai pistol suaminya sendiri. Fritz tetap berangkat kerja keesokan harinya, seolah nggak terjadi apa-apa. Dia udah terlalu jauh buat mundur. Ironinya di tahun 1918, Fritz dapat hadiah Nobel Kimia. Bukan karena senjata, tapi karena pupuk. Dunia ngasih dia penghargaan atas penemuan yang nyelamatin umat manusia. Sementara tangannya juga bikin senjata yang ngebunuhnya. Dan beberapa tahun kemudian, ketika Nazi berkuasa, Fritz yang berdarah Yahudi malah jadi target. Dia diusir dari negaranya sendiri, kehilangan segalanya, dan meninggal sendirian di pengasingan tahun 1934.